Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kedisiplinan, kearifan lokal, dan korupsi. Nah, di sini kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan, disiplin itu merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib di industri pendidikan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada macam-macam kedisiplinan dan nilai-nilai kedisiplinan. Nah, macam-macam kedisiplinan itu ada disiplin belajar, disiplin waktu, dan disiplin sikap. Disiplin belajar itu belajar kayak setiap hari. Nah, kelamaan kita akan menguasai bahan itu. Keteraturan ini hasilnya akan lebih baik daripada belajar hanya pada saat akan ujian. Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seorang. Waktu yang dimiliki itu terbatas hanya 24 jam dalam satu hari satu malam. Nah, disiplin sikap untuk mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Misalnya disiplin untuk tidak marah, tergesa-gesa, dan gegabah dalam bertindak. Nilai kedisiplinan itu ada 4, yaitu nilai ketaatan, nilai kepatuhan, nilai keterampilan, dan nilai ketertiban. Nah, di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal. Nah, pengertian kearifan lokal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki 2 arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai, dan bijaksana. Kata arif yang jika tambah awalan ke dan akhiran an menjadi kearifan, berarti kebijaksanaan, kecerdikan sebagai suatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi, melayani orang, adalah orang yang mempunyai sifat ilmu yang netral. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal itu ada 7. Pertama, nilai kebudayaan, nilai religius atau keagamaan, nilai etika hukum, nilai kemanusiaan, nilai ekonomi, nilai gotong royong, dan nilai sejarah. Nilai kearifan lokal dalam budaya, ini ada penerapan yang nilai kearifan lokal merupakan suatu upaya untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama, meluaskan pengetahuan tentang budaya bangsa, serta merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari arus globalisasi yang tidak lagi dapat dihindarkan. Berbagai permasalahan tersebut tentu saja memerlukan pemecahan, karena dampak globalisasi akan menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda bangsa apabila mereka tidak didasari oleh kesadaran dan akan pentingnya nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku dalam lingkungannya. Nah, korupsi dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption, corrupt, dan corrupt. Dalam bahasa Prancis corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie. Yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Oke, nah penyebab korupsi itu bagi sebagian orang menjadi korup mungkin cara mudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ada beberapa teori yang paling umum. Pertama, teori Trimley Proud atau Donald Carsey. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu ada tekanan,
kesempatan, dan rasionalisasi. Menurut teori Ghosn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori CDMA, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, pencegahan korupsi, sini saya cuma memasukkan 5. Pertama, pencegahan pada lembaga penegak hukum, yaitu kedua, pencegahan pada lembaga lainnya. 3, penindakan. 4, harmonisasi peraturan perundang-undangan. 5, laporan. Oke, di sini ada upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.